Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua mau ngebahas kelebihan dan kekurangan aki basah nih teman-teman. Ya, baik motor maupun mobil teman-teman. Ya, intinya sih sama aja ya teman-teman ya. Namanya aki, ya kan? Ya, pertama teman-teman, kelebihannya dulu nih yang kita bahas nih tentang aki basah. Ya. Nah, aki basah ini teman-teman ya, lebih awet daripada aki kering ya, asal teman-teman tahu ya, tapi dengan syarat teman-teman harus ngerawatnya dengan benar-benar. Kenapa? Ya karena kalau aki basah ini yang kita tahu memang ada cairan di dalamnya teman-teman, dan cairannya itu suka kadang isinya tuh habis teman-teman ya. Nah di sini kalau teman-teman ya lihat nih, ada upper ada lower, berarti di sini adalah batas maksimal pengisi cairan, di sini minimal. Ya sama kayak ini nih teman-teman nih, yang ada di aki motor. Ya kelihatan gak nih? Aduh, backlight nih teman-teman. Nah, ini yang di aki motor. Ya, yang di aki motor ya ini juga ada teman-teman. Nah, mungkin begini lebih jelas ya teman-teman ya. Yang di aki motor ya ini juga ada upper sama lower. Ya kalau di aki motor nih bening kelihatan banget ya, di sini nggak ada cairan sama sekali ya. Nah ini adalah yang harus dijaga. Kalau ini teman-teman cairannya jaga terus, di maintenance terus akinya ya, itu insya Allah akinya akan lebih awet dibanding dengan aki kering teman-teman gitu ya. Terus apalagi teman-teman kelebihannya ya, yang kedua kelebihannya adalah mudah diisi menggunakan air aki teman-teman. Ya, jadi di sini ada lubang pengisiannya. Sama ya, nih aki mobil maupun motor di atas tuh ada lubang ini teman-teman. Nah, tuh. Ya, sama. Nanti ini teman-teman tinggal buka. Nanti kalau aki mobil buka aja teman-teman. Nah, nanti masukinnya tuh lewat sini teman-teman ya. Jadi kalau aki basah ini lebih mudah isi cairannya teman-teman. Seperti itu. Sama kalau aki motor juga sama yang aki basah seperti itu teman-teman. Terus apalagi harganya teman-teman, harga aki basah jauh lebih murah ya teman-teman ya. Relatif lebih murah daripada aki kering ya. Jadi itu keunggulannya. Pertama, lebih awet jika rajin dirawat ya. Kedua, mudah diisi cairan ya, cairan aki ya teman-teman ya. Ketiga, harga relatif lebih murah. Oke, ya mau merek apapun itu sama aja ya teman-teman ya. Terus kekurangannya apa aja? Ya, pertama kekurangannya adalah rawan tumpah teman-teman. Ya, cairan karena di sini berbentuk cairan. Biasanya di sini ada lubang pembuangan kalau di motor. Nah, nih. Ya, kalau di motor, kalau di mobil nggak ada ya, rapet semua. Nah, ini kalau di motor, makanya biasanya di sini ada selang yang dialirin ke bawah. Kalau selangnya dicopot teman-teman ya, kalau dia nanti motor lagi gajrugan ya, ini masih resiko bisa keluar cairannya. Kalau teman-teman nggak pakein nggak pakein selang, terus air akinya kena baut yang lain, itu biasanya jadi jamur teman-teman. Seperti itu kekurangannya teman-teman ya. Terus yang kedua, air akinya ini cepat menguap teman-teman, apalagi kalau kita tinggal di iklim tropis kayak di Indonesia ya teman-teman ya. Makanya perlu banget perawatan ya. Gue pribadi dulu pengguna aki basah dan gue orangnya jarang maintenance aki, akhirnya cepat rusak teman-teman. Bertahan setahun ya, hampir 2 tahun rusak ya, karena emang harus diisi cairannya teman-teman. Kalau nggak diisi ini kering, sel-sel yang di dalam ini bakal rusak gitu kata tukang akinya sih teman-teman ya. Terus harus rajin ngecek volume cairan aki teman-teman ya, kekurangannya. Jadi kita harus rajin-rajin ya teman-teman ya. Tadi yang sama aja sebenarnya sama poin kedua ya teman-teman ya. Jangan sampai kurang dari batas minimal ya. Jadi jangan sampai kurang dari sini. Jangan kurang dari sini ya. Karena kalau kurang dari sini sel-selnya tuh kerendam. Nih kalau teman-teman bisa lihat ya, nah ini warna coklat ya, udah pada karat apa gimana nih, udah korosi, udah pada rusak teman-teman ya. Jadi tidak bisa menyimpan listrik, mungkin begitu ya teman-teman kalau menurut gue yang sebagai orang awam ya. Terus mengisi air aki dengan cairan khusus ya, tidak boleh mengisi air aki dengan cairan sembarangan ya kan. Kalau radiator bisa diisi pakai air keran ya. Beberapa mobil kan pakai air keran ya, tapi kalau air aki itu harus air khusus aki ya. Aki isi ulang kan botolnya ada yang biru ada yang merah. Kalau isi ulang kalau nggak salah yang biru
Ya, gue lupa juga teman-teman. Ya, tanya aja tukang akinya. Jadi itu ya teman-teman ya poin-poinnya ya. Yang pertama, tadi kelebihannya dapat lebih awet jika dirajin dirawat. Ya, kedua mudah diisi ulang menggunakan air aki. Ya, yang ketiga harga relatif lebih murah. Ya. Kekurangannya rawan tumpah ya. Terus air aki cepat menguap kalau di iklim tropis. Harus rajin ngecek volume cairan dan mengisi air aki dengan cairan khusus ya, tidak boleh mengisi air aki dengan sembarang cairan. Sekian video kali ini dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.